Di tanah Jawa, jauh sebelum zaman kita, seorang perempuan miskin membuat perjanjian terlarang dengan raksasa haus darah. Dari biji emas, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi harapan, sekaligus korban. Namun, ketika janji gelap itu ditagih, dimulailah perburuan paling mengerikan dalam legenda Nusantara. Inilah kisah Timun Mas versus Buto Ijo dalam versi gelap dan epik hanya di Fantasia Nusantara. Hujan deras mengguyur tanah Jawa malam itu. Petir menyambar, membelah langit hitam sementara kabut tebal menyelimuti hutan keramat. Di dalam kegelapan itu, seorang perempuan renta bernama Bu Nini melangkah tertatih, membawa obor kecil yang nyalanya hampir padam. Wajahnya penuh keriput, matanya kosong oleh rasa putus asa. Seumur hidup, ia mendambakan seorang anak, namun doa dan permintaannya kepada manusia maupun dewa tak pernah terjawab. Malam itu, dengan nekat, ia mencari jalan lain, jalan yang terlarang. Ia tiba di tengah hutan pada sebuah altar batu tua yang dipenuhi lumut dan akar-akar pohon. Angin berhembus kencang membawa bisikan-bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Bu Nini berlutut meletakkan sesaji sederhana berupa bunga layu dan dupa yang nyaris mati. Siapapun yang berkuasa di alam gaib ini, berikan aku seorang anak, meski harus kutukar dengan nyawaku sendiri. Hening, hanya suara hujan dan petir yang terdengar. Namun perlahan tanah di hadapannya bergetar. Dari balik kegelapan muncul bayangan raksasa setinggi pohon kelapa. Sosok itu melangkah keluar, setiap langkahnya mengguncang bumi. Matanya merah membara, gigi taringnya panjang meneteskan liur. Tubuhnya hijau berurat dengan kuku panjang bagaikan belati. Buto Ijo. Bu Nini menjerit, tapi tubuhnya lumpuh oleh rasa takut. Raksasa itu tertawa, suaranya menggelegar bagai guntur. Manusia lemah, kau berani memanggilku. Bu Nini memaksa dirinya berbicara. Aku ingin seorang anak. Aku rela melakukan apa saja. Buto Ijo mendekat, udara di sekitarnya dipenuhi bau busuk dan hawa gelap. Ia menunduk, menatap Bu Nini dengan tatapan yang bisa melumpuhkan jiwa. Kau akan mendapat anak, tapi saat ia beranjak dewasa, aku akan datang menagih. Anak itu akan menjadi milikku untuk kumakan. Suara tawa mengerikan menggema di hutan. Bu Nini mengisak, tapi rasa rindu akan seorang anak jauh lebih besar daripada rasa takut. Ia mengangguk, menunduk hingga wajahnya menyentuh tanah basah. Aku setuju, bisiknya. Dengan cakar besarnya, Buto Ijo menjatuhkan sebuah bungkusan bambu bercahaya kehijauan di hadapannya. Rawatlah apa yang ada di dalamnya. Itu benih dari takdirmu. Kemudian raksasa itu lenyap dalam kabut, meninggalkan aroma kematian yang menusuk hidung. Bu Nini menggenggam bungkusan itu dengan tangan gemetar. Air matanya bercampur dengan hujan. Di satu sisi, hatinya dipenuhi harapan baru. Di sisi lain, ia sadar telah menjual masa depan yang ia cintai. Malam itu, di hutan keramat yang dingin dan sunyi, perjanjian gelap telah terikat. Dan dari perjanjian itu, sebuah kisah kelam akan lahir. Kisah yang akan mengguncangkan bumi dan langit Nusantara. Beberapa hari setelah perjanjian gelap itu, Bu Nini kembali ke rumah kayunya yang sederhana. Hatinya masih digelayuti rasa takut, namun genggaman tangannya erat pada bungkusan bambu yang diberikan Buto Ijo. Malam-malam berikutnya, ia tak bisa tidur, hanya duduk menatap bungkusan itu, bertanya-tanya, apakah ia baru saja menyerahkan jiwanya sendiri pada kegelapan. Suatu pagi, cahaya matahari baru saja menyelinap dari balik pepohonan. Bu Nini membuka bungkusan itu dengan gemetar. Di dalamnya terdapat biji timun berwarna emas, memancarkan cahaya lembut namun menyeramkan, seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia menanam biji itu di halaman kecil rumahnya.
Tanah basah bergetar seolah menyambut dan dalam hitungan hari bukan berminggu, tanaman itu tumbuh dengan kecepatan yang tak wajar. Sulurnya merambat, berkilauan kehijauan, daunnya sebesar perisai dan batangnya berkilau bagai besi basah. Bu Ninik menatap dengan campuran rasa kagum dan ngeri. Setiap malam ketika angin berembus, terdengar bisikan samar dari arah tanaman itu, seperti suara-suara gaib yang menjaga rahasia besar. Tak lama, sebuah timun raksasa tumbuh di tengah-tengah sulur. Warnanya hijau keemasan, memancarkan cahaya redup seperti obor di malam hari. Bu Ninik terperangah, lalu dengan hati-hati mendekat. Saat jemarinya menyentuh kulit timun itu, buah tersebut bergetar, lalu retak dengan suara halus. Cahaya menyilaukan memancar dari dalamnya. Bu Ninik mundur, menutupi wajahnya dengan lengan. Retakan semakin besar hingga akhirnya buah itu pecah. Dari dalamnya keluar seorang bayi perempuan mungil. Kulitnya halus berkilau, matanya memancarkan cahaya emas samar. Bu Nini erisak. Air matanya jatuh membasahi tanah. "Anakku," bisiknya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa seluruh kesepiannya sirna. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada bayangan hitam yang mengintai. Di kejauhan, angin malam membawa suara tawa buto ijo yang samar, seolah mengingatkan, "Itu bukan milikmu, itu adalah milikku kelak." Bu Nini menggenggam bayi itu erat-erat, menamainya Timun Mas. Ia berjanji dalam hati untuk melindungi anak ini dengan seluruh nyawa yang tersisa. Meski ia tahu perjanjian gelap sudah terikat dan tak ada manusia yang bisa lari dari janji pada raksasa. Hari-hari berlalu, Timun Mas tumbuh sehat, membawa sinar kehidupan di rumah tua yang dulu sepi. Tapi setiap kali Bu Ninik menatap mata emasnya, ia merasa bayangan kutukan kian mendekat. Dan demikianlah benih takdir yang kelam sudah ditanam. Dari dalam biji emas, lahir seorang anak yang akan menjadi kunci antara kehancuran dan harapan Nusantara. Tahun-tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik, berani dan berhati murni. Matanya yang berkilau keemasan menjadi penanda bahwa ia bukan gadis biasa. Bu Nini merawatnya dengan kasih sayang. Namun dalam lubuk hatinya, ia selalu dihantui satu ketakutan, janji kepada buto ijo. Pada suatu sore yang muram, langit mendadak mendung. Angin bertiup kencang membawa bau anyir, seperti daging busuk yang terbakar. Dari balik pepohonan, tanah bergetar seakan diinjak oleh makhluk raksasa. Suara itu semakin jelas, berat dan bergetar. "Bu Nini, saatnya sudah tiba." Buto ijo muncul dengan tubuh menjulang, kulit hijau kecoklatan seperti lumut busuk, gigi panjang berlumuran darah, dan matanya menyala merah seperti bara neraka. Ia menatap rumah kayu itu dengan senyum buas. Bu Nini memeluk Timun Mas yang ketakutan. "Jangan keluar, Nak. Tetap di sini," bisiknya sambil gemetar. Namun raksasa itu tak bisa ditahan. Dengan langkah berat ia mendekat. Pohon-pohon tumbang hanya dengan sekali sentuh. Burung-burung berterbangan, hewan-hewan lari panik, seakan seluruh hutan tunduk pada teror kehadirannya. Buto ijo mengulurkan tangannya yang besar, jari-jarinya setajam batang kayu runcing. "Serahkan anak itu, dia milikku, kau sudah berjanji." Bu Nini menangis, berlutut, memohon agar diberi waktu. Namun buto ijo hanya tertawa, suara tawanya menggema seperti petir menghantam bukit. "Waktu sudah habis perempuan tua, jangan melawan takdirmu." Dengan segenap keberanian, Bu Nini menyerahkan sebuah bungkusan kecil berisi pusaka pada Timun Mas. "Lari, Nak, pergi sekarang, jangan pernah menoleh ke belakang." Timun Mas berlari keluar dari pintu belakang. Kakinya menapak tanah penuh dedaunan basah. Jantungnya berdegup kencang, matanya dipenuhi air mata.
Dari belakang terdengar suara bunyi yang terakhir. Jeritan bercampur gemuruh tanah saat rumah kayu itu dihancurkan. Buto Ijo melihat Timun Mas berlari, lalu mengaum dengan amarah yang membuat udara bergetar. Ia mengejarnya, langkahnya mengguncang bumi. Setiap kali kakinya menapak, tanah retak dan pohon tumbang. Timun Mas berlari menembus hutan. Nafasnya tersengal. Burung hantu berterbangan berhamburan, suara serangga lenyap, seolah alam ikut menahan nafas. Namun raksasa itu terlalu cepat. Nafas panasnya sudah terasa di punggung Timun Mas. Di saat genting itu, Timun Mas membuka bungkusan dari ibunya. Di dalamnya terdapat 4 benda aneh, segenggam biji mentimun, jarum-jarum kecil, garam putih dan sebuah terasi hitam. Ia tak mengerti, namun suara ibunya terngiang dalam pikirannya. Gunakan ini saat kau dalam bahaya, mereka akan melindungimu. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam biji mentimun. Tanpa ragu, ia menebarkannya ke tanah. Seketika, tanah yang kosong berubah menjadi ladang mentimun raksasa. Sulurnya menjulang seperti pagar hidup, daunnya tebal, dan buah-buahnya sebesar kendi. Buto Ijo terperangah sejenak, namun kemudian tertawa kasar. Ia merobek sulur itu dengan mudah, meski tubuhnya terlilit dan terhambat. Timun Mas berlari lebih jauh, namun ia tahu Buto Ijo tak akan berhenti. Malam pun tiba. Bulan pucat menyinari hutan. Timun Mas masih berlari tanpa henti, sementara suara Buto Ijo terus menggelegar di belakangnya. Ia sadar, ini baru awal dari perburuan yang tak akan berhenti hingga darahnya tumpah. Timun Mas berlari tanpa henti. Nafasnya terengah, keringat dingin bercucuran. Malam semakin larut, namun jejak langkah Buto Ijo terus memburu. Di belakang, suara gemuruh langkah raksasa itu bergema seakan bumi akan runtuh. 3 pusaka masih tersisa di genggamannya. Jarum, garam, dan terasi. Suara Buto Ijo mengejarnya, berat, serak, dan penuh amarah. Tak ada tempat kau bisa bersembunyi, Timun Mas. Darahmu adalah janjiku. Jantung Timun Mas berdentum cepat. Tubuhnya lelah, namun semangat untuk hidup membakar matanya. Ia menggenggam segenggam jarum, lalu menebarkannya ke tanah. Seketika bumi bergetar. Dari tanah yang gelap, jarum-jarum itu berubah menjadi hutan bambu raksasa. Bambu menjulang tinggi, batangnya setajam tombak, daunnya berkilau hijau keperakan. Dalam sekejap, Buto Ijo terjebak dalam hutan bambu itu. Tubuh besarnya tertusuk oleh ribuan batang bambu. Ia meraung dengan kesakitan, suaranya mengguncangkan hutan. Namun dengan sekali hentak, bambu-bambu itu patah berantakan. Tubuhnya berdarah, tapi amarahnya semakin membara. Timun Mas terus berlari, bulan bersembunyi di balik awan hitam, hanya kilatan petir yang sesekali menyinari jalan. Saat Buto Ijo semakin dekat, Timun Mas menaburkan garam putih ke tanah. Tanah yang kering mendadak bergetar, retak, lalu berubah menjadi lautan luas. Gelombang tinggi hitam bergulung, memisahkan Timun Mas dan Buto Ijo. Gadis itu berusaha berenang ke tepi, sementara Buto Ijo mengaum marah, terombang-ambing di tengah ombak. Air garam menyakiti kulitnya yang kasar, namun dengan kekuatan besar, ia berhasil menembus lautan itu, dan tanah kembali seperti semula. Timun Mas jatuh tersungkur di tanah, tubuhnya hampir tak kuat berdiri, matanya menatap satu pusaka terakhir, terasi hitam yang kecil. Air matanya jatuh. Apakah ini cukup untuk mengakhirinya? Suara langkah Buto Ijo semakin dekat. Dari balik kabut malam, tubuhnya yang berdarah tampak semakin menyeramkan. Matanya merah menyala, taringnya berlumuran darah. Ia menatap Timun Mas yang kelelahan dengan senyum buas. Kau tak bisa lari lagi, anak kecil. Waktumu sudah habis. Dengan sisa tenaga, Timun Mas menggenggam terasi itu erat-erat lalu melemparkannya ke tanah. Seketika, bumi meledak dengan cahaya hitam keemasan. Dari tanah yang retak, muncul lautan api yang membara. Api itu bukan api biasa,
Warnanya gelap, merah pekat bercampur hijau seperti api neraka. Buto Ijo terjebak di dalamnya, tubuhnya terbakar, kulitnya melepuh, tulangnya retak. Ia menjerit dengan suara mengerikan, suaranya terdengar hingga ke langit. Tubuhnya perlahan pecah menjadi abu, serpihan cahaya hijau beterbangan di udara, lalu hilang ditelan angin. Timun Mas berdiri terhuyung, tubuhnya bergetar namun matanya menatap api yang mereda dengan penuh keberanian. Api padam, meninggalkan tanah hangus dan abu bertebaran. Langit yang semula kelam perlahan terbuka. Dari celah awan, cahaya bulan jatuh ke wajahnya. Ia tahu pertarungan sudah berakhir. Namun dalam hatinya, Timun Mas sadar jalan hidupnya masih panjang. Kegelapan mungkin akan selalu mengintai, tetapi malam itu ia berhasil melawan takdir. Demikianlah kisah gelap Timun Mas versus Buto Ijo. Sebuah legenda tentang keberanian melawan takdir, tentang janji yang berbalut darah, dan tentang harapan yang lahir dari kegelapan. Legenda ini bukan sekadar dongeng, melainkan peringatan bahwa setiap pilihan punya bayangannya sendiri.